Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Juru Bicara dan malam hari ini masih terhubung bersama Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Bapak Nur Sodi Gunarjo. Pak Gun, kita lanjutkan pembicaraan di malam hari ini, Pak Gun, terkait persiapan pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN nanti. Sejauh ini persiapannya seperti apa dan juga upacara ini kan nantinya akan dibagi di dua kota begitu ya Pak, di Jakarta dan juga di IKN. Nah, sejauh ini persiapannya seperti apa Pak Gun? Ya, bisa dikatakan persiapannya saat ini sudah 90% ya, sudah selesai. Tinggal mungkin perbaikan-perbaikan minor, merapikan, membersihkan seperti itu ya. Jadi diharapkan tanggal 17 Agustus nanti ini sudah 100% ready untuk melaksanakan upacara. Nah, saat ini pemerintah juga memutuskan untuk dalam tanda kutip menghentikan sementara pembangunan ibu kota Nusantara. Ini tujuannya adalah agar lokasi yang akan digunakan untuk upacara nantinya ini bersih dari debu dan kotoran. Nah, proyek yang dihentikan itu hanya pada kawasan luar ruangan ya. Tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan interior ini tetap dilaksanakan pembangunannya, tetap dikerjakan ya. Saat ini pemerintah juga telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk para tamu undangan dan juga para petugas upacara, termasuk juga menyediakan glamping ya atau perkemahan yang cukup mewah ini ya, cukup bagus untuk para petugas upacara dan juga hotel untuk menampung 1.400 tamu. Nah, dari segi mobilisasi, pemerintah ini juga akan menggunakan kereta otonom tanpa rel. Jadi kereta ini nantinya akan berjalan mengitari Sumbu Kebangsaan Barat di depan Istana Negara atau kawasan KIPP dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur. Sementara dari faktor cuaca yang kemarin sempat dikhawatirkan karena masih ada hujan ya, ke Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG ini telah melaksanakan atau sedang sampai saat ini masih juga dilaksanakan menggelar operasi modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan juga tentu saja Kalimantan Selatan. Nah, operasi ini operasi modifikasi cuaca ini tujuannya adalah untuk mengalihkan hujan ya supaya tidak masuk ke wilayah IKN. Mungkin Iya. dari sisi persiapan itu. Ya, berarti persiapan menuju pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI di IKN ini sudah mencapai 90% begitu ya Pak Gun. Nah, kemudian Pak Gun dalam persiapan jelang upacara nanti ini juga ada ramai di kalangan masyarakat di media sosial ini terkait pembengkakan anggaran khususnya dalam hal persewaan mobil untuk aparat negara ini. Nah, bagaimana respon pemerintah Pak Gun? Ya, pembengkakan anggaran untuk upacara peringatan hari ulang tahun RI ke-79 tahun ini saya rasa masih dalam batas-batas yang wajar ya. Kalau disebut pembengkakan ini juga tidak tepat saya kira ya. Tetapi memang kita membutuhkan anggaran untuk melaksanakan itu tentu saja itu ada tambahan daripada kalau kita hanya melaksanakan di satu tempat ya, di Jakarta misalnya seperti itu. Nah, pembengkakan atau penambahan anggaran ini terjadi karena tahun ini kan acaranya dilaksanakan di dua tempat, yaitu ada di IKN Nusantara dan juga di Jakarta. Upacara kemiliteran nanti akan digelar di IKN, sementara untuk hiburan rakyatnya digelar di Istana Merdeka di Jakarta. Ya tentu saja kalau namanya dulu itu hanya satu tempat, dan sekarang ada menjadi dua tempat, tentu saja ini akan berdampak terhadap kebutuhan anggaran. Tetapi perlu kami sampaikan di sini ya, bahwa kabar mengenai nyewa atau sewa 1.000 mobil dengan tarif hingga 25 juta sehari itu tidak benar. Ya, Kemensetnek ini tidak pernah menaikkan kontrak sewa 1.000 mobil unit untuk kebutuhan di IKN. Setnek ini hanya menyiapkan kendaraan untuk rangkaian pergerakan presiden dan ini hanya sekitar 30 unit saja. Ini perlu ditegaskan di sini ya. Nantinya tamu-tamu ini akan menggunakan
bis pengangkut atau shuttle ya dari Balikpapan menuju lokasi upacara di IKN. Nah, selain itu kendaraan lain juga akan digunakan dalam rangkaian Presiden RI dan juga Ibu Negara, serta kendaraan kontingensi seperti kendaraan-kendaraan cadangan dan juga ambulans ya. Pemerintah dalam hal ini juga menyediakan kendaraan operasional untuk wirawiri dan mengangkut logistik, misalnya seperti truk dan juga mobil box barang. Total semua itu tidak sampai ribuan ya, tetapi hanya seratusan unit armada bus yang disiapkan oleh panitia pelaksana ini jumlahnya hanya sekitar 200-an ya untuk sarana transportasi pasukan upacara dan juga para undangan. Tetapi sebagian besar tamu undangan upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur ini nantinya akan menginap di Balikpapan. Tidak semua tamu undangan akan menginap di IKN, ya, mereka sebagian akan menginap di Balikpapan dan mungkin juga di Samarinda. Tetapi yang menginap di IKN ini diutamakan oleh untuk para petugas dan juga panitia upacara hari ulang tahun RI serta personil TNI dan Polri. Baik, berarti kabar yang beredar di kalangan masyarakat terkait sewa 1.000 mobil dengan tarif 25 juta ini merupakan tidak benar begitu ya Pak Gun, atau hoax yang salah begitu yang diambil oleh masyarakat. Baik Pak Gun, kita akan jeda sejenak perbincangan kita malam hari ini, dan pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Juru Bicara.